Hai Unleashers, sebelum kamu nonton video ini, pastikan kamu sudah kenalan dulu sama istilah paid forward dan penjelasannya. Karena di video kali ini kita mau cari tahu gimana caranya supaya kita bisa melakukan kebaikan buat orang lain dan kebaikan itu bisa diteruskan sebagai gerakan paid forward. Kita mau ingat dulu ayat dari Galatia 6 ayat 9 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari yang berbunyi, sebab itu janganlah kita bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali nanti kita akan menuai hasilnya. Sudah siap memulai gerakan paid forward? Hal-hal ini yang perlu kamu kerjakan. We need a starter and the starter is you. Sebuah gerakan selalu dimulai dari satu orang dulu. Mau gerakannya ada di lingkungan sekolah, RT RW, atau yang sampai seluruh dunia, selalu ada satu orang yang memulai gerakan itu. Dan ingat Unleashers, sebesar apapun dampaknya, jika bisa memberikan dampak positif untuk satu orang aja, itu sudah jadi hal yang luar biasa. Begitu juga dengan paid forward, kamu bisa jadi satu orang yang memulai gerakan ini di lingkungan sekitarmu supaya menyebar ke lebih banyak orang lain. Jadi, jangan pernah malu dan ragu-ragu untuk menolong orang lain kapanpun dan dimanapun. Ajaran dunia bilang sama kita, gimana mau nolongin orang lain? Nolong diri sendiri aja belum bisa. Big no untuk pemahaman itu. Karena justru dengan menolong orang lain, kita akan tertolong juga dalam banyak hal dan lewat berbagai cara. Poin selanjutnya, latih dirimu untuk peka dengan lingkungan sekitar. Gerakan paid forward ini nggak akan terjadi kalau kita hanya fokus ngurusin diri kita sendiri aja. Kita harus berani keluar dari dunia kita yang selama ini kita pakai untuk diri kita sendiri dan mulai melatih diri untuk lihat orang lain di sekitar kita yang sedang membutuhkan bantuan. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti saat kita tahu ada teman kita yang nggak ada uang jajan dan kita tolong dia dengan bawa 2 bekal setiap hari dan makan bareng. Kamu juga bisa bantu petugas kebersihan lingkungan di lingkungan rumahmu dengan cari tahu satu barang atau bantuan yang benar-benar beliau perlukan dan kita usahakan supaya dia bisa dapatkan hal itu. Mungkin kamu perlu nabung, perlu ajak orang lain, atau banyak usaha lainnya. Yang jelas, be intentional untuk menolong orang lain. Explain what you are doing. Carilah kesempatan untuk menjelaskan ke orang yang kamu tolong bahwa kamu tidak mengharapkan imbalan, tetapi mereka dapat menolong orang lain lagi. Jelaskan bahwa hal ini adalah sesuatu yang kamu harapkan terjadi untuk tujuan baik di lingkungan, yaitu supaya semua orang bisa saling menolong bagaimanapun kondisi mereka. Ingat Unleashers, kita nggak boleh malu terhadap hal positif yang kita lakukan. So, be intentional. Tulus dan sepenuh hati. Satu hal penting yang perlu kamu pegang baik-baik adalah kerjakan bagianmu dengan tulus dan sepenuh hati waktu kamu nolongin orang lain. Nggak usah bingung dengan, nanti orang itu sudah ditolong tapi nggak mau nolong orang lain lagi, malah nggak bisa jadi gerakan yang besar, dan pemikiran-pemikiran lain yang mirip kayak gitu. Saat kita nolongin orang lain, itu bukan karena kita suka sama mereka, penampilan mereka, kata-kata atau prestasi mereka, tapi karena mereka membutuhkan bantuan itu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah melakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh murni untuk menolong orang lain. Percaya deh, Tuhan sendiri yang akan melanjutkan niat baikmu dengan caranya yang ajaib. Dari 5 poin di atas, bagian mana yang menurut kamu akan cukup sulit untuk kamu lakukan? Gimana caranya kamu berjaga-jaga atau mengantisipasi supaya hal itu nggak terjadi? Jangan lupa Unleashers, selalu ada kesempatan untuk nolongin orang lain dan selalu ada cara kalau kita mau menolong mereka. We grow by helping